Gus Salam siap gelar pramuktamar luar biasa di Surabaya. Rangkaian persiapan menuju Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU yang telah lama dicanangkan kini mencapai puncak tensinya. Rencana pelengseran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini dimulai ketika Gus Salam dipecat dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai Wakil Ketua PWNU pada 14 Agustus 2023 yang lalu. Pada tanggal 18 Agustus menjadi langkah awal Gus Salam dengan mengumpulkan para ulama di Bangkalan yang dikemas Mubes Alim Ulama yang menghasilkan Presidium Penyelamat Organisasi yang disebut dengan Amanah Bangkalan. Dan kini Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLB Nahdlatul Ulama Abdus Salam Sohib atau yang akrab disapa dengan Gus Salam memastikan bahawa pra-MLB akan digelar di kota Surabaya pada Desember 2024 mendatang. Kota pahlawan ini siap menjadi saksi dari langkah besar yang diklaim sebagai penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama, di mana rencana sebelumnya muktamar luar biasa ini akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober di Cirebon, Jawa Barat, namun gagal. Pramuktamar luar biasa sendiri insya-Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember di Surabaya, titik juang para pahlawan, ucap Gus Salam dengan nada optimis dan penuh tekad. Acara ini akan mengundang seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau perwakilannya dalam sebuah pertemuan yang dijanjikan akan menentukan arah dan masa depan organisasi Nahdlatul Ulama. Selama 2 pekan terakhir ini, Gus Salam bersama anggota presidium lainnya tak tinggal diam. Mereka melakukan konsolidasi, menemui para ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh-tokoh besar dan para senior Nahdlatul Ulama. Mereka datang tidak hanya untuk berbincang-bincang, akan tetapi mereka juga memohon doa restu dan dukungan atas risalah Amanah Bangkalan, sebuah seruan yang lahir dari keresahan atas nasib organisasi Nahdlatul Ulama. Gus Salam mengungkapkan bahawa dari hasil silaturahmi itu muncul pandangan bersama di kalangan Nahdlatul Ulama bahawa ada yang salah dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ia menyebutkan adanya mismatch manajemen, pergeseran dari norma-norma dasar dan bahkan penurunan nilai moral dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang baginya sudah sampai pada titik kritis. Ada mismanajemen yang fatal dalam prinsipil dalam pelaksanaan, ada pergeseran pelaksanaan norma dan landasan etis dalam mukaddimah kanun asasi, Khitah Nahdlatul Ulama, ADART serta aturan teknis organisasi. Bahkan terjadi penurunan spirit, mentalitas dan moralitas dalam berjamaah dan berjam'iyah yang ditampakkan oleh pimpinan dan pejabat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jelas Gus Salam penuh peringatan. Adanya perpecahan yang tidak berkesudahan ini juga semakin jelas runcingnya. Dari Sabang sampai Merauke, terutama di Pulau Jawa, Gus Salam menyebutkan bahawa akar rumput Nahdlatul Ulama mulai menunjukkan perpecahan yang nyata, terbuka dan laten. Muncul ketegangan yang memperlihatkan adanya hubungan tidak sehat antar anggotanya, saling merendahkan hingga saling menjatuhkan. Isu rencana muktamar luar biasa ini awalnya muncul dari kesepakatan hasil musyawarah besar alim ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada Agustus lalu setelah Gus Salam dipecat dari posisi wakil ketua di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pertemuan para kiai dan ulama itu menghasilkan sepakatan yang mereka sebut sebagai Amanah Bangkalan. Salah satu poin krusial dari Amanah Bangkalan adalah pembentukan Presidium Penyelamat Organisasi Nahdlatul Ulama dan persiapan muktamar luar biasa yang mulanya direncanakan di Cirebon, Jawa Barat. Namun, tekanan demi tekanan datang dari berbagai sisi. Pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sudah barang tentu tidak akan tinggal diam. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial di kabinetnya Presiden Prabowo memberikan peringatan bahawa wacana muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama tidak akan berhasil. Menurut Gus Ipul, para petinggi pengurus Nahdlatul Ulama menolak keras gagasan ini dan menyebut bahawa gerakan serupa muktamar luar biasa sudah pernah dicoba sejak dulu namun tidak pernah terrealisasi. Perang wacana, tarik ulur kepentingan dan suara-suara yang bersahutan membuat suasana semakin memanas.
Apakah agenda pramuktamar luar biasa ini benar-benar akan terjadi atau akan berakhir seperti sejarah masa lalu, hanya sebatas wacana tanpa realisasi? Perubahan besar ini kian mendekati hari penentuan dan semua mata tertuju pada Surabaya, titik di mana segala kemungkinan akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad taqwa wal istiqamah wa nahana an tafarruq wal ikhtilaf wal adawah. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in al-ihsan ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Wattaqullaha innallaha alimun bidzati sudur. Shadaqal azim. Amma ba'd. Hadaratil kurama al-a'izza wal ulama wal masyayikh al-abajil wal amathil alam taqdimatihim Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Mustashar PBNU sekaligus Rais Syuriah Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur serta keluarga besar beliau, Ketua Umum kita Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, sekaligus Khatib Am Haji Ahmad Said Asrori. Tidak lupa juga Gus Medsos. Ini walinya sudah hilang, jadi turun derajat, sudah bukan wali lagi, maka panggilannya menjadi Gus lagi. Ada Lora Amin Said, Kiai Mutawakil, Kiai Irfan, Gubernur terpilih Ibu Khofifah, sepertinya Pak Musafa ini, Musafa lama, Habib Ahmad, Kiai Ubedillah, dan ngurus PWNU Jawa Timur yang baru dilantik. Sudah semangatnya tumbuh muncul, ada recharging energi tadi. Juga para pengurus PWNU se-Indonesia yang ikut hadir dalam pelantikan PWNU Jawa Timur yang dulu selalu dan mudah-mudahan sampai sekarang dianggap sebagai kiblat dan Ka'bahnya Nahdlatul Ulama
se-Indonesia bahkan sedunia. Semoga para pengurus PJNO se-Jawa Timur, pejabat pemerintah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang in dan yang out, alhamdulillah keinginan saya bisa hadir agak awal, tapi ya beginilah, selalu ada sedikit kendala-kendala sehingga ya terlambat, tapi pas terlambat juga. Menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, banyak, antara lain juga masalah pelantikan, pembaiatan. Karena pelantikan ini dalam organisasi, apalagi kayak organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, ini bisa menjadi wajib syar'i, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemeluk Islam muslimin yang sudah menyatakan syahadat, menyatakan masuk Islam pun masih perlu berbaiat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita menghadapi zaman yang sudah menunjukkan makin pancarobanya ini. Sudah tua sekali zaman ini. Gejolak, fitnah, dan berbagai upaya. Bahkan yang hak menjadi batil, batil dianggap hak. Dan saat inilah memang waktu itu telah ditampakkan oleh Allah sekaligus sebagai menguji para pengurus baik mulai tingkat PB sampai tingkat anak ranting untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sudah membalik-balik, sudah banyak mengecoh bahkan menyesatkan saudara-saudara kita. Memang Jawa Timur dikenal basis Ka'bahnya Nahdlatul Ulama, maka wajar juga akan muncul ujian-ujian yang seimbang, yang layak, yang sepadan dengan kebesaran PWNU Jawa Timur, termasuk upaya untuk entah nanti berhasil atau tidak meng-NLB-kan PBNU akan diselenggarakan di Jawa Timur. Itu katanya. Itu wajar bagi PWN Jawa Timur karena saking besarnya. Bukan kebobrokan dan kelemahannya, tapi justru oleh Allah diuji sampai di mana nyali, sampai di mana kemampuan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Sejak dulu masalah-masalah yang bertaraf nasional lebih banyak memang lahirnya di Jawa Timur. Jadi gede dan berwibawa, ruwetnya juga gede dan berbau-bau wibawa juga. Nah, ini sebagai sebuah eskis dan semuanya. Dan sekarang ini memang secara zahir PBNU banyak diuji, masalah-masalah yang besar. Bukan berarti itu kelemahan dan kebobrokan PBNU.
Tapi memang PBNU diberi amanah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Tinggal kita nantikan buktikan bisa selesai apa tidak masalah-masalah. Para hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, pelantikan adalah pembaiatan bagi pengurus-pengurus yang punya nyali, pengurus-pengurus yang punya keberanian untuk menyatakan hak sebagai hal yang hak, menyampaikan batil sebagai hal yang batil. Ada komitmen spiritual, inisiasi spiritual untuk merecasing energi dengan pembaiatan. Mereka sudah sah sebagai pengurus sebelum dilantik hasil konformil, tapi baiat adalah semacam ngecas ulang untuk melahirkan energi spiritual agar yang dipandang hanya depan, bukan noleh ke belakang. Sudah melangkah maju, maka pandangannya hanya ke depan, tidak akan menoleh ke belakang sampai masalah tujuan rencana besar berhasil tercapai dengan sukses. Itu hasil daripada recasing pelantikan pembaiat. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi sudurihim apa anfusihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi sudurihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Coba kita tadabburi ayat ini. Sungguh Allah telah memberikan ridhonya pada orang-orang mukmin di saat mereka berbaiat kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahta syajarah, syajaratul ridwan. Fa'alima ma fi sudurihim, Allah tahu, dan yang Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bencana besar. Ada grand idea, ada grand design, ada grand strategi, ada grand control. Kalau dunia industri sudah punya 5.0, sekarang 5.0-nya Nahdlatul Ulama, grand samitna wa ata'na. Grand idea, siapa kita? Kita adalah Muslim wasati, kita adalah Muslim Sunni, kita adalah Muslim yang berakidah tawazun tawasud dalam muamalahnya, ta'adul, dan kitalah, dan insya Allah kita yakin yang mampu akan mempraktekkan, menyampaikan hak yang baina batilai, yang menyampaikan iktidal baina tatarrufain, dan menyampaikan al-adlu baina dhulmain. Yang lain-lain tidak ada jaminan. Yang ada harapan jaminan melaksanakan semua ya kita.
Lalu ada grand design. Mana yang keropos-keropos, mana yang sudah mulai mengering, kita suburkan. Dan seterusnya. Ada grand strategi. Kaderisasi terus sekarang alhamdulillah. Berjalan di mana-mana. Tidak pernah mengenal lelah. Dan itu muncul keinginan dari masing-masing, baik PW, PC, MWC, ranting. Kalau sudah dilahirkan kader-kader yang terbaik, bagaimana nantinya distribusi? Kita bukan hanya membangun, memikirkan kaderisasi, tapi distribusi juga. Janganlah kader NU melumpuh di Kemenak saja. Ada yang di TNI, Polri, ada yang pokok di mana-mana kita isi. Ini adalah termasuk daripada distribusi. Lalu ada grand control. Distribusi tanpa kontrol akan mengulang sejarah, yakni nyangoni kiri minggat. Kita distribusikan, tapi tanpa kontrol. Tanpa kontrol itu artinya tidak ada kesamaan langkah. Baik yang ada di rumah besar kita dan yang mereka ada di lembaga-lembaga yang sudah didistribusikan, mendapat bagian-bagian distribusi. Kalau tidak ada kesamaan, mengulang lagi. Harus ada kesamaan. Bila perlu detak jantung apa yang tersirat di dalam rumah, dalam hal ini PBNU, harus segera ditangkap dengan sinyal-sinyal hasil daripada kaderisasi. Lalu yang kelima adalah grand sami'na wa ata'na. Ini penting. Kalau kita ucapkan mudah dirasa, simpel dan mudah. Tapi kita adalah Nahdlatul Ulama, Muslim atau kumpulan organisasi yang percaya bukan hanya sebuah ikhtiar fisik, tapi ikhtiar non fisik. Ini menjadi bagian yang terbesar. Kita yakin ada rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma syarat itu harus didahului kalau ingin mendapat rezeki min haitsu la yahtasib, yaitu wa mayyattaqillah. Harus ada mayyattaqillah. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bagian kita, bagian Nahdlatul Ulama. Rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma ini belum dikelola dengan baik. Nanti kalau dikelola dengan baik, semua, jangankan kita mengupayakan lahirnya sumbernya rezeki dengan cara-cara yang modern misalnya, ibaratnya nyepak nyandung, tangan ngawi, sikil kaki melangkah, itu rezeki semua. Makanya dalam surat Al-Maidah disebutkan wadkurum nikmatallahi alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bihi in kuntum sami'na wa ata'na. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ingatlah kalian pada nikmat Allah, nikmat terpilih, amanah menjadi pengurus, itu nikmat. Untuk ngatur, untuk menjadi pemakmur bumi ini.
memikirkan bagaimana umat bisa sejahtera. Setelah kita diwujudkan sebagai bentuk nikmatul ijab, lalu oleh Allah diberikan lagi nikmatul imdad. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi wadkuru nikmat Allah, ingatlah pada nikmat Allah, nikmat kemawujudan kita, nikmat kepemimpinan kita, nikmat pelantikan yang baru dilaksanakan ketika. Ingat, itu adalah nikmat. Dan jangan lupa juga wa mitsaqaum, dan perjanjian-perjanjian kita. Mitsaq termasuk pembaiatan itu. Kalau isi baiat itu kita gunakan dasar perjuangan kita, cukup sebetulnya. Kenapa kita diperintahkan juga untuk mengingat mitsaq? Dan mitsaq itu akan diwujudkan dalam bentuk sami'na wa ata'na. Jadi kata kalimat sami'na wa ata'na, tarkib sami'na wa ata'na ini akan melahirkan sebuah energi yang besar, kekuatan yang besar. Padahal kita mengucapkannya cukup semua. Oleh karena itu sekarang perlu kita bagaimana sami'na wa ata'na kita wujudkan di dalam, dan di saat kita mendapat amanah sebagai pengurus baik politik dan ranting sampai BPN, lahirkan, tunjukkan sami'na wa ata'na. Itu salah satu daripada kenikmatan Allah, dan itu adalah energi yang luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Semoga kita semua menjadi tercerahkan ya dengan kejadian-kejadian faktual terbaru. Karena semua kejadian itu pasti ada hikmahnya untuk kita bersama. Ya, kita harus bisa mengambil hikmah dan ibrah dari kejadian ini ya. Jangan jadikan kejadian ini sebagai sesuatu yang menjadikan kita itu bermusuhan, semakin pecah belah, tapi jadikanlah ini sebuah hikmah yang menjadikan kita itu semakin bersatu, semakin cinta dan sayang pada sesama ya, terutama pada negara ini ya. Begitulah kehidupan kita yang sebenarnya. Itulah akhiran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.